Kata syahadatain dalam bahasa Arab namanya dua kalimat syahadat artinya, tapi orang Jawa mengatakan syahadatain susah, jadi sekaten. Ghafuro jadi gapuro. Nah, saking susahnya orang Jawa mengucapkan bahasa Arab, syahadatain menjadi sekaten. Nah, konsep dasarnya adalah Sunan Kalijaga membuat sebuah perangkat gamelan waktu itu kan melihat seni yang muncul yang ada waktu itu kan gamelan, sehingga orang-orang Jawa ini tertarik kan, familiar dengan seni itu kan. Akhirnya tertariklah masyarakat Jawa terhadap pola-pola yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga di dalam dakwahnya dengan menggunakan media seni tadi, gamelan. Orang ketika masuk ke Masjid Agung melihat sekaten dipandu untuk membaca dua kalimat syahadat. Di orang Jawa juga mengatakan kalimah sodo. Kalimah sodo itu dari kata kalimah syahadat, kalimah syahadat. Karena sudah terampuni maka dinamakan ghafuron dalam bahasa Arab. Itu namanya hal. Hal itu dalam bahasa Arab, hal itu mesti nasab. Ketika orang sudah masuk ke gapuro ini, maka sudah posisinya sudah terampuni. Kayaumin waladat ummu, seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Gamelan diusung dari keraton menuju Masjid Agung ya di Surakarta. Jadi memang fungsinya untuk syiar agama Islam ya. Dibuat 3 kali besar itu supaya masyarakat yang di kejauhan berduyun-duyun ke Masjid Agung, nah, lalu dibaiat ya, suruh membaca syahadat. Nah, mengenai repertoar gamelan sekaten di Surakarta itu yang baku ada 3 ya. Yang pertama gending rambu pelok 6, nah, yang kedua rangkum juga beralaskan pelok 6, dan juga barang miring aras pelok padat barang ya. Itu wajib dibunyikan sebelum membunyikan lagu gending-gending yang lain. Orang ketika sudah terampuni dosanya kan sudah masuk Islamnya dalam kalimat syahadat, maka ketika ditabuh gong itu maka mereka di situ ada ornamen. Nah, ornamen terbuat dari janur. Janur itu sudah dikrit oleh para wali menjadi sebuah kiasan baru ya, namanya Ja'anur. Ja'a telah datang, nur hidayah Allah. Ya. Artinya apa? Ketika walaupun kita sudah bersyahadat harus tetap harus diisi. Jangan kosong blong. Karena ini kan kertas putih itu harus ditulisi, jangan tidak ditulisi. Nah, caranya nulis ini supaya nulisnya benar, maka cari hidayah, mencari nur hidayah, maka rebutan. Kemudian yang kedua, di samping itu mereka akan
mengkonsumsi kinang. Ya, kinang itu kan ada 5 unsur ya. Ada daun sirih, kemudian gambir, injet, kemudian tembakau, dan satu lagi kembang kandil. Di kinang sekaten ada 5 unsur itu. Ini melambangkan rukun Islam, bahwa sekaten itu ada macam-macam simbol-simbol. Ada dolanan itu macam-macam ya. Ada topeng-topengan, ada kodok-kodokan, ada gangsingan, macam-macam ya. Artinya apa? Hidup ini di dunia ini laifun walahun. Hidup ini adalah semacam kayak permainan belaka. Nah, kita sebagai umat Islam jangan menjadi objek dolanan. Kita ini harus kalau ingin baik akan menjadi khalifah fil ard. Semua kita kan pemimpin. Nah, setiap orang pemimpin. Nah, kita ingin menjadi pemimpin yang baik itu harus menjadi subjek dolanan. Jangan menjadi objek dolanan. Ada satu yang menarik itu gangsingan. Artinya apa? Ketika orang sudah menemukan jati dirinya, anteng, istiqomah, anteng. Karena kesadaran itu muncul, ya, maka kita harus nyalain investasi. Orang yang bahagia itu orang yang tenang itu ketika punya banyak celengan, ketika banyak investasi, ketika banyak tabungan. Apa yang kita celengi apa? Ndok amal. Artinya ndok amal itu amal soleh. Nah, ketika yang dicelengi ndok amal, itu kita akan tenang. Nanti kita akan berakhir ke putaran gangsingan itu kan husnul khotimah. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama ketika kita harus beri pecut. Harus kita pecut hawa nafsu kita, harus kita kendalikan, kita manage hawa nafsu. Ketika orang ini bisa mengelola hidup ini, besok ketika dipanggil oleh Allah SWT akan husnul khotimah. Spiritualisme gamelan saya kira ini ya luar biasa sekali bagi masyarakat Jawa ya, dan ini bisa dilihat terutama di keraton ya, misalkan gamelan sekaten itu hadir hanya untuk upacara-upacara ritual, karena di sana memang yang penting di sana adalah bagaimana aspek spiritualisme di dalam gamelan itu melebihi dari aspek material artistiknya, dan disitulah kemudian dimensi spiritual itu berkelindahan pada kepercayaan lokal, kepercayaan masyarakat tradisional Jawa yang kemudian menjadikan gamelan menjadi semakin memiliki mitologi yang luar biasa. Kita bisa melihat misalkan bagaimana aspek perawatan pada instrumen tersebut dengan pada saat-saat tertentu, pada hari-hari yang sudah ditentukan dalam ritual Jawa, bagaimana gamelan diberi sesaji, dan sesaji di situ tidak berhenti sebagai sesaji, tapi juga kemudian ada aspek-aspek pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Misalkan di sekaten, sebuah sesaji di gong sekaten, di gamelan sekaten itu kemudian hampir semua atau hampir semua bentuk-bentuk sesaji yang ada di sana itu kemudian dianggap memiliki berkah, dianggap memiliki tuah yang luar biasa, sehingga mereka meyakini dengan misalkan membawa janurnya atau membawa telurnya yang ada di sana atau bunga yang ada di sana, kemudian dia meyakini bahwa mereka akan mendapatkan berkah di sana. Dan saya kira itu bukan hanya di lingkungan keraton saja, di organik di luar keraton, masyarakat yang masih meyakini itu pasti juga akan melakukan menempatkan gamelan dengan dimensi seperti itu juga. Mereka merawat bukan sekedar sebagai alat musik, tapi juga merawat sebagai sebuah alat spiritual, sebuah alat yang diyakini memiliki daya-daya spiritual yang menjadi keyakinan mereka. Nah, kekayaan seperti itu kalau tidak kita pelihara, tidak kita sajikan kembali, kita rawat, itu akan generasi muda akan sangat
sangat sayang kehilangan ya, terutama bagi bagi masyarakat seni khususnya karawitan.